wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mulai kita ya. Ada yang lain nggak? Lagi cewek. Siapa? Bingung. Tadi ini yang hitam. Ini hitam. Yang hitam. Syakal sani rumusnya hat wasatnya dari mana? Mahmul. Dan Dua. Mahmul. mahmul. Ada 16 kemungkinan. Jalan. Nah, apa yang kemarin kita lakukan adalah mencoba memahami bagaimana munculnya sebuah kaidah. Bagaimana munculnya sebuah kaidah yang dibuat oleh para ulama. Kenapa beliau mengatakan bahwa kaidahnya di dalam syakal pertama harus kada. Kenapa syaratnya harus A dan B. Nah, sehingga kita langsung terjun ke lapangannya. Kemudian kita melihat, oh wajar saja kenapa beliau membuat syakal pertama syaratnya adalah sama Nah, kalau kita mau melakukan hal yang sama bisa, tapi itu nanti akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, nanti silakan gunakan cara yang itu di yang kedua, tiga, dan keempat. Sekarang 2, 3, dan 4 kita membalik cara sebagaimana yang biasanya disampaikan, yaitu dengan melihat kemungkinan, kemudian lihat syaratnya, habis itu langsung diterapkan syaratnya. Apa syaratnya syakal yang kedua? Nah, والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. Yang pertama adalah al-ikhtilaf fil kayf. Dan yang kedua apa? Kulliyatul kubra. Nah, al-ikhtilaf fil kayf dan kulliyatul kubra. Oke, dari 16 kemungkinan ini kita lihat syarat kalau pengen muntij maka harus al-ikhtilaf fil kayf. Ikhtilaf kayf atau tidak? Tidak. Saya ini akim. Nah, kuliah mujabah akim di syakal yang kedua. Kuliah mujabah, kuliah salibah sesuai dengan syarat pertama? Sesuai enggak? Sesuai. Yang ketiga sesuai enggak? Enggak. Syaratnya harus al-ikhtilaf fil kaif. Kemarin kaif itu apa? Mujabah salibah. Nah, mujabah sama salibah. Al-ijab wassalb. Al-ijab wassalb. Jika ada mujabah ada salibah. Oke. Di sini mujabah berarti tidak sesuai dengan syarat. Itulah yang kemudian kemarin kita contohkan dengan apa? Contohnya apa kemarin? Hada syakhs ذو لحية. هذا شخص يعفي لحيته. Atau huwa yang saya lihat. Huwa
yu'fil lihya. Nah, kemudian wa kullu salafi misalnya yu'fi lihya. Huwa yu'fil lihya. Kuliah mujabah atau bukan? Kuliah mujabah ini. Fi quwwati kuliah mujabah. Nah, karena dia syakhsiyah, huwa berarti syakhsiyah. Nah, syakhsiyah fi quwwati kuliah mujabah. Kuliah mujabah fi quwwati syakhsiyah al-mujabah. Jadi huwa yu'fil lihya itu sama saja sama sederajat dengan semisalnya saya mengatakan kullu a'dhabi syariah misalnya. Kullu a'dhabi syariah yu'fi al-lihya, sama saja. Karena saya menghukumi semuanya. Kullu a'dhabi syariah. Huwa berarti saya menghukumi semuanya, kan cuma satu. Ketika saya hukumi dia berarti saya menghukumi semuanya. Nah, huwa yu'fi al-lihya wa kullu salafi yu'fi al-lihya. Maka hasilnya apa? Apakah dia yu'fi al-lihya? Tidak. Ya, dia tidak, belum tentu. Kenapa? Karena saya tidak mengatakan bahwa kullu man yu'fil lihya salafi. Seandainya qadhiyah yang keduanya adalah ini, maka saya akan bisa menyimpulkan bahwa huwa salafi. Huwa salafi. Dia memanjangkan lihyahnya. Dan semua yang memanjangkan lihyahnya adalah salafi. Berarti dia salafi. Seandainya qadhiyah pertama benar, seandainya qadhiyah dua benar, maka natijahnya pasti benar. Gitu ya. Tapi di sini, khususnya di sini, ini salah. Karena kita melihat ada yang yu'fil lihya tapi dia bukan salafi. Misalnya siapa? Misalnya orang kafir kan banyak yang jenggotnya tebal gitu. Tapi dia asal bukan muslim, bagaimana dikatakan salafi? Nah, di sini mereka atau orangnya terlalu terburu-buru dalam menghukumi, padahal dia di dalam otaknya ada ini, adanya adalah qadhiyah yang kedua, tapi dia melakukan kiasnya menggunakan cara yang pertama, mungkin syakl yang pertama, yang mana kuliah mujabah menghasilkan kuliah mujabah. Dia tidak sadar bahwa dia ternyata qadhiyah yang dia miliki ketika disusun ternyata dia adalah syakl yang kedua. Ketika melihat dia ada lihyahnya, dia menjaga lihyahnya panjang, dan semua salaf itu lihyahnya panjang-panjang, berarti dia salafi. Dia salafi. Dia melakukan kesalahan dalam berpikir di situ. Nah, siapa yang bisa mengetahui kalau kita melihat ini secara lebih detail ke dalamnya? Misal dia yu'fil lihya, ya, kita lihat wa kullu salafi yu'fil lihya. Apakah secara pasti berarti dia adalah salafi? Enggak, gitu ya. Belum tentu. Dia akan bisa dipastikan salafi ketika menggunakan qadhiyah yang ini. Kalau menggunakan qadhiyah yang ini, maka dia dituntut untuk mencari kebenaran qadhiyah yang ini. Selama dia tidak bisa membuktikan qadhiyah yang ini, selama dia tidak bisa membuktikannya, maka dia tidak berhak untuk menghasilkan ini. Gitu ya. Ini terlepas contohnya apa saja gitu ya. Ini nggak ada politik tentang, nggak ada pembahasan tentang contohnya bagaimana. Ini sekedar contohnya seperti itu. Seandainya ini benar, maka akan kada. Seandainya ini benar, maka akan kada. Nah, ini sekedar memberikan contoh yang di antara yang sering terjadi di sehari-hari kita. Nah, kita lanjutkan. Ini syakl yang keberapa? Syakl yang kedua. Kita melihat mahmulnya, kita melihat hat wasatnya ada di mahmul. Hat wasatnya ada di mahmul. Mahmul qadhiyah pertama dan mahmul qadhiyah yang kedua. Nah, kita lihat di sini. Syakl yang pertama tadi, syakl yang kedua tadi syaratnya adalah al-ikhtilaf fil kaif. Yang pertama dia aqim. Buktinya adalah ini nih. Dia aqim buktinya. Nah, kemudian yang kedua ikhtilaf fil kaif atau tidak? Oke. Yang ketiga enggak, berarti tidak sesuai syarat. Yang keempat sesuai syarat atau tidak? Nah, yang pertama sesuai syarat atau tidak? Sesuai. Yang kedua? Yang ketiga? Sesuai. Yang keempat? Tidak. Yang pertama? Enggak. Yang kedua? Sesuai. Yang ketiga? Enggak. Yang keempat? Sesuai.
Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, berarti berapa ada berapa yang dicoret? 8. Ada 8. Dari 16 kurang 8 tinggal 8. Itu baru syarat yang pertama saja. Sekarang kita lihat syarat yang kedua, kulliyatul kubra. Kubronya harus kulliyah. Kita lihat yang muntij. Kita lihat kalau yang sudah tidak muntij, kalau dia baru kita lihat lagi. Yang muntij, ini kuliah atau bukan? Oh, berarti ini sesuai dengan syarat. Ya. Ini kuliah atau bukan? Tidak. Oh, berarti kita sesuai. Kita hapus lagi. Kita lihat kuliah atau tidak? Sesuai. Oh, sesuai. Kita lihat. Enggak. Kita lihat kuliah atau tidak? Ini? Enggak. Kuliah atau bukan? Sesuai. Ya. Ini? Enggak. Dicoret berapa tadi? Coret 4, sisa berapa? 4. Sisa 4. 4 inilah qadiyah yang dorb yang muntij. Mana biru? Banyak-banyak nggak ada isinya. Banyak-banyak nggak ada isinya. Mana? Nah. Ini dari motor. Istiqor. Nah, ini namanya thariqatul isqat atau isqat. Thariqatul isqat. 4 inilah huruf yang muntijah di dalam syakl yang kedua. Apa? Nah, nanti catatnya. Sekarang kita buktikan contoh bagi yang muntij. Ini contoh bagi yang aqim. Kalau mau memberikan, kalau kita mau bahas satu-satu akan lama. Kita beri satu contoh yang aqim, kemudian kita beri contoh yang muntij. Yang aqim sudah kita contohkan. Sekarang kita masuk ke yang muntij. Yang muntij misalnya. Pakai contoh yang ini ya. Saya ketemu di jalan pokoknya, ketemu di jalan lihat orang yang memelihara jenggotnya. Dan huwa yahilih wala ahada. Ina salafi. Coba pilihnya, kodilnya salah. Mau kodiahnya Iya, oke, sekali lagi kita memang tidak melihat pada waki karena terserah boleh saja walah ada minas salafi pilihnya bisa aja, tapi saya tidak ingin membuat kalian itu memaksakan contoh itu. Memaksakan. Sobi. Apa? Bisa yang keluar juga. Dari dunia sendiri mau menghasilkan buah laisa nisa. Iya. Oke, wala ahada min misalnya min amil fi X misalnya di apa namanya di perusahaan tertentu misalnya yu'fi lihya. Karena barangkali ada perusahaan tertentu yang mensyaratkan para pekerjanya nggak boleh memelihara jenggot. Berarti kita bisa menemukan ada sebuah qadiyah tidak berupa tidak ada satupun pekerja di universitas, pekerja di perusahaan A misalnya, perusahaan X dia yu'fi lihya, tidak ada satupun. Pokoknya karena memang syaratnya kalau pengen bekerja di situ harus di jenggotnya. Saya lihat nih, saya tahu kaidah ini, saya tahu muqaddimah yang kedua ini bahwa perusahaan tersebut mensyaratkan untuk tidak dan saya menyaksikan sendiri bahwa tidak ada atau saya mengetahui bahwa tidak ada orang yang yu'fil lihyah di perusahaan tersebut. Saya lihat lewat di jalan ada orang atau keluar dari perusahaan tersebut. Keluar dari perusahaan tersebut ternyata dia yu'fil lihyah. Loh, ini kan syaratnya pekerjanya kan harus tidak boleh yu'fil lihya. Kok ada orang yang keluar dari perusahaan tersebut, dari gedung perusahaan tersebut yu'fil lihya? Maka saya bisa menghukumi bahwa dia bukan pekerja. Mungkin dia mengunjungi anaknya, temannya atau ila akhirih gitu ya. Nah, berarti dia bisa disimpulkan bahwa dia bukan salafi. Bukan salafi. Hamil di perusahaan tersebut. Nah, hasilnya apa? Huwa laisa amilan fi X. Huwa laisa
apa? Syakhsiyah salibah. Berarti ini namanya apa? Kulliyah salibah. Yang pertama natijahnya adalah kulliyah salibah. Yang pertama kulliyah salibah. Nah, contoh yang kedua, kulliyah salibah dengan kulliyah mujabah. Misalnya huwa la yu'filih ya. Saya ketemu orang lain dia tidak memanjangkan jenggotnya. Nah, saya ketemu orang dia la yu'filih ya. Kemudian apa? Kode yang keduanya kulliyah mujabah. Sekarang saya menggunakan kode yang itu, wa kullu salaf. Saya yakin betul, pokoknya kalau ada salafi dia pasti yu'fi al-lihyah. Karena memang itu sesuatu yang harus bagi mereka dan memang di dalam prakteknya memang begitu. Oke, wa kullu salafi yu'fi al-lihyah. Semua orang salafi yu'fi al-lihyah. Saya lewat di jalan, orang dia enggak atau dia keluar dari masjid tertentu atau dari tempat tertentu misalnya, dia la yu'fi al-lihyatahu. La yu'fi al-lihyah, dia lihyahnya udah dihapus. Dihapus kayak spidol gitu ya. Dihapus. Nah, gua la yu'fi al-lihyah, saya lewat ke orang. Wa kullu salafi yu'fi al-lihyah. Maka dalam otak saya menghukum bahwa berarti huwa laisa salafiyyan. Huwa laisa salafiyyan. Nah, di sini kita menghapus mana? Yu'fi al-lihyah. Di sini juga al-lihyah. Huwa la amil, ghairu amil. Di sini juga yu'fil lihyah. Di sini juga yu'fil lihyah. Kita hapus, ini kita hapus. Huwa la dengan salafi. Huwa laisa salafiyyan. Nah, itu yang kedua. Kedua berarti apa natijahnya apa ini rumusnya? Hah, jusiyah salibah? Kulliyah salibah. Bilang fokus. Gak apa-apa, ini lagi capek tadi. Angkat kitab. Nah, jusiyah mujabah dengan kulliyah salibah. Kita buktikan bahwa dia muntij atau tidak. Misalnya kita ambil contoh yang di sini. Misalnya ba'du man hadara fi karena yu'fi nah, kemudian wakun wala ahad. Ini hat wasatnya. Ini hat wasatnya. Oke, saya melihat ada sebuah acara tersebut saya lihat orang-orangnya. Saya temukan ternyata ba'du man hadar fi barnamaj A, acara tersebut yu'fil lihyah. Ada sebagian orang di situ yang yu'fil lihyah. Kemudian wala ahada min amil fi X yu'fi al-lihyah. Tidak ada satupun yang bekerja di perusahaan X dia yu'fil lihyah. Maka saya bisa memastikan bahwa sebagian yang hadir itu pasti bukan. Karena saya melihat bahwa sebagiannya ada yang berjenggot. Terlepas yang lainnya itu urusan lain. Saya melihat sebagiannya ada yang berjenggot dan saya mengetahui secara pasti bahwa perusahaan tertentu, perusahaan X misalnya, dia pekerjanya semuanya harus mencukur jenggotnya semuanya. Sehingga saya bisa memastikan bahwa orang tersebut, sebagian orang tadi bahwa dia bukan salafi. Bukan bukan ambil di perusahaan X. Nah, berarti hasilnya apa tadi? Nah, ba'du laisa amilan fi X. Laisa amilan fi X. Nah, sudah. Berarti apa ini kodiahnya apa namanya? Salibah.
juz'iyah salibah. Sekarang yang terakhir, juz'iyah salibah dengan kulliyah mujabah. Juz'iyah salibah dengan kulliyah mujabah. Kita ambil contoh yang sesuai dengan ini. Misalnya Bu, ya udah Bu, itu aja. Waktu man hadara fi bi la yu'fi la nah, kemudian wa kullu salafi yu'fi ya. Nah, ini hak wasatnya. Ini nah, sebagian orang yang hadir di acara kok sandarnya kayak mau kejadian apa gitu. Nah, sebagian orang yang hadir di acara B la yu'fi al-lihya. Saya lihat acara tersebut, acara di televisi misalnya, kameranya menyorot ke ke hadirinya gitu ya. Ada sebagian dari mereka itu kelihatan sekali mencukur habis jenggotnya. Kemudian dalam otak saya juga memikirkan bahwa juga mengetahui bahwa kullu salafi yu'fi al-lihya. Maka berarti saya bisa memutuskan secara pasti bahwa ada orang di acara tersebut yang bukan salafi. Ada orang di acara tersebut bukan salafi. Berarti apa? Ba'du nah, apa natijanya? Juz'iyah. Nah, kulliyah salibah, kira ini mau rubuh gimana itu? Oke, kita melihat di sini ada kuliah natijahnya. Kuliah salibah, juz'iyah salibah. Berbeda dengan syakal yang pertama kemarin. Syakal yang pertama yang muntij 4 sama-sama 4. Tapi di sana itu yuntiju matalib arba'ah. 4-4-nya semuanya ada. Sedangkan di sini hanya 2 macam saja. Dari segi kuliah sama juz'iyahnya dapat semuanya. Akan tetapi salibah saja, tidak ada yang mujabah. Nah, yang kedua ini la yuntiju illa asyaklu tsani la yuntiju illa salibah. Nah, ini rumus. Asyaklu tsani la yuntiju illa salibah. Syakal yang kedua. Kenapa? Apa sirnya salibah? Kenapa? Karena setiap yang muntijnya ada salibah. Kenapa ada salibahnya? Karena kiasnya ada karena ikhtilaf. Nah, karena ada syarat ikhtilafil kaif, maka secara pasti ada salibahnya. Nah, karena ada salibahnya, maka pasti dalam natijahnya salibah juga, ada salibnya juga. Tapi natijahnya pasti salibah. Nah, ini kenapa ada rumus asyaklu tsani la yuntiju illa salibah. Bisa dipahami? Nah, renung itu dulu. Capek pahami? Enggak. Enggak salah lagi. Kasihan yo. Dari semalam minta bantuan sama Fahmi Wahyu tidak hadir. Ya sebenarnya Iya. Iya lagi. Iya. Bentar apa tadi? Bentar biya katanya. Bentar iya. Namanya tidak ada. Ini siapa yang buat? Mas
Banat yang mana? Banat yang Hotel atau kusen? Hotel gitu ya. Apa mau? Alasan kalau mengatakan pada sebuah jadi asal dari istiqlal. Iya, dari istiqlal. Dari istiqlal. Ya harus tam. Nanti ada pembahasan. Wahaitu juz'iyun ala kulli studil ada bil istiqra'i 'indahu. Jadi kalau tafsirnya kayak kemarin juga. Iya, kalau taksilnya kayak kemarin dibuat. Ima dibuat dari syarat yang kedua dulu atau syarat yang pertama dulu? Ada tisu nggak? Apa? Gitu? Yes, yang ada yang bisa ada yang hakim dan ada yang kalau yang hakim itu ada faedahnya juga atau gimana Pak? Diketahui untuk dijauhi. Na'rifu syarr linajtanibuhu. Linajtanib anhu. Na'rifu syarr la lisyarr bal litawaqi, untuk menjaga diri darinya. Mana itu? Ini? Enggak di atas. Itu. Nah, itu. Yu'fi lihya. Dua. Huwa la yu'fi al-lihya.
Papan tulisnya begini lebih nyaman atau seperti berdiri seperti biasa di pojokan? Kayak gini tuh. Kayaknya nyaman kayak gini. Gimana tuh itu balik dari sana. Lurus kayak gini. Pada belakang. Kasihan banding kalau di depan nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Rasa ada yang pantau di belakang. Apa? Rasa ada yang pantau di belakang. Kerasa dia mantau. Jangan pede gitu. Gimana? Nih. Berapa lama kita sampaikan ini? Syakat. Ini nih. 1 jam ya? 25 menitan. 20 menit lah. Kasih celah. Balik dipanggil Wahyu. Ayo, betul. Bocor lah punya apa deh? Foto aja ngomong. Dua HP-nya. Jadi jelek banget. Geser. Bahaya. HP ngomong. Suas. Yang paling bawah itu pas doa tuhan Allah Iya. itu arwah kalau bermanusia dari salafiyah. Iya. Kuliah. Lesa. Oh, kebalik ya. Lesa Safalian gitu ya. Penakik. Yang gitu nama kemana gitu. Ini kan senang. Gitu. Baik. Teman. Teman. Ini bagus. Sabarnya iya, kita sering paham maksudnya para jadi iya Pak Doman itu mah. Nah, coba siapa yang baca sekarang? Mana? Coba baca syakal yang kedua. Siapa? Siapa? Indah tadi ya. Indah. Jadi siapa yang baca? Umi. Umi mana Umi? Ayo Umi. Umi belum baca Umi? Kirain mau dijawab gini. Belum Abi. Kira itu satu. Berat. Apa begini? Keterima. Jangan keterima bus. Ayo. Ayu. Ini marah Wahyu. Sawayu.
Jadi siapa yang baca? Umi. Iya, Bibi. Ada yang bisa ini nggak? Nih. Wahyu coba. Iya, sekali gitu ya. Yuk tunjukkan yuk. Ya, lautin tapi salah tinggi sampah. Iya nggak? Bentar. Ada lihat dulu ya. Ya. Allah. Kayaknya yang baru cetak kayaknya tahun-tahun ini coba ya. Malah kayaknya kita nggak apa. Itu berapa? HP itu berarti hakim ya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi masyaykhina fil dharain amin. Fa yushtaratu lil-intaj syartu asani syartani al-awwalu. Langsung diprotes sama Muayyad tadi. Al-intaji, syakli. Wa yushtaratu lil-intaj syarti asani syartani al-awwalu an tastalifa al-muqaddimatani fil kaifi bi an takuna ihdahuma mujabatan wal ukhra salibatan. Asani
antakuna al-kubra kulliyatan. Fal kubra in kanat mujabatun Ya. fasugra salibatun kulliyatun au juz'iyatun. Wa in kana al-kubra salibatan fasugra mujabatan kulliyatan au juz'iyatan. Walhasil min darbi halatayn kubra. Coba ulangi dari in yang pertama. Diulangi dari in yang pertama. Fal kubra in kanat mujabatan fasugra salibatan kulliyatan. Subro. Fasugra salibatun kulliyatun au juz'iyatun. Wa in kanatil kubra salibatan fasugra mujabatun kulliyatun au juz'iyatun. Walhasil min darbil halatil kubra fi halatil sugra arba'atun. Wa hiya darbu al-muntiju min hadha syakli ka syakli alladhi qablahu. Ad-darbu al-awwalu kulliyatani wal kubra salibatun. Nah, kulliyatani wal kubra salibatun yang pertama itu. Terus? Ka qaulina kullu insanin hayawanun wala syai'a minal hajari bihayawanin. Nah, kalau kalian merenungi contoh ini nanti akan sama dengan apa yang kita contohkan. Yuntaju la syai'a min Yuntiju la syai'a minal insani bihajarin. Adarbu asani kulliyatani wal kubra mujabatun. Ka qaulina la syai'a minal hajari bihayawanin wa kullu insanin hayawanun. Yuntiju la syai'a minal hajari bi insanin. Fannati jatu fi hadainil darbaini salibatun kulliyatun. Nah, dua dorb tersebut natijahnya adalah salibah kulliyah salibah. Dan itu sudah kita hasilkan. Nah, lanjut. Ad-darbu asalisu mujabatun juz'iyatun sughra wa salibatun kulliyatun kubra. Ka qaulina ba'dul insani hayawanun wala syai'a minal hajari bihayawanin. Yuntiju ba'dul insani laisa bihajarin. Ad-darbu ar-rabi'u salibatun juz'iyatun sughra wa mujabatun kulliyatun kubra. Ka qaulina ba'dul hajari laisa bihayawanin wa kullu insanin hayawanun. Yuntiju ba'dul hajari laisa bi insanin. Fannatijatu fi hadainil darbaini salibatun juz'iyatun. Nah, dua-duanya natijahnya adalah salibah juz'iyah salibah. Dan itu sudah kita hasilkan. Lanjutnya apa? Faqad antaja hadha syaklu as-salbu. As-salba. Faqad antaja hadha syaklu Faqad antaja hadha syakla as-salba. Syaklu. Faqad antaja hadha syaklu as-salba faqad kulliyan fi darbainil awwalaini wa juz'iyan fil akharaini. Natijahnya selalu salibah. Dua pertama kulliyah salibah dan dua kedua juz'iyah salibah. Nah, dan ini sesuai dengan rumus watatba'un natijatul akhassa min tilkal muqaddimati hakadha sukin. Kalau ada salibah maka pasti ada salibah. Kemudian kalau ada juz'iyah juga pasti ada juz'iyah. Kita lihat di atas di sana. Natijahnya kulliyah kita lihat yang ada juz'iyahnya. Kita ada juz'iyah, yang di kiasnya ada juz'iyah, maka hasilnya pasti juz'iyah.
Juz'iyah maka hasilnya juz'iyah, yang di kiri pun itu. Tapi tidak bisa kita balik di dalam juz'iyah. Dalam juz'iyah, khusus dalam juz'iyah tidak bisa kita balik. Kalau ada juz'iyah di dalam natijahnya, pasti ada juz'iyah di dalam qiyasnya. Tidak bisa kita balik. Tapi kalau di dalam salibah bisa. Kalau ada salibah di dalam natijahnya, maka pasti ada salibah di dalam qiyasnya. Tapi dalam juz'iyah tidak. Nah, itu perbedaan juz'iyah sama salibah, padahal sama-sama khissah. Sama khissah. Ala kulli hal, kalau ada khissah maka pasti akan ngikut natijahnya. Nah, ada yang ditanyakan di syakal kedua ini sebelum lanjut ke syakal ketiga? Semuanya. Ada sih yang paling asok dari keempat itu ya paling bawah depan paling bawah dua itu paling terakhir yang jadi paling asok dua agak itu berkumpul jadi dia saling yang dibuang yang santai santai boy santai itu biasa lah Nah, syakal salis rumusnya apa? wasatnya mau Nah, Iya, coba kita buat sesuatu yang sama. ada ini kebalikan dengan salibah kalau dia salibah ya Syaratnya apa? Syaratnya? Nah, al-ijab kuliah atau dua-duanya. Nah, al-ijab fi sughra sama kulliyah ihda muqaddimataini. Sekarang ibu ada absen kalian ya? Kita absen apa? Oh, kami. Tadi juga. Tinggal satu ini. Tinggal satu. Bisa pilih nomor. Nah, 1 sampai 18. 11. Mas Mahfud. Pasti ya. Atau udah chat semalam. Tapi ini paling pas kayaknya. Mahfud jadi merah gitu kayaknya. Mahfud tersipu malu. Coba buat silang-silang mana yang tidak muntif dengan dua syarat itu. Kalau bisa Semangat Bud. Ada pulpen merah. Silang bagian kirinya. Oh iya udah kayak gitu nggak apa-apa. Jadi kan semuanya gitu. Iya nggak apa-apa. Tadi Itu berarti kalau semuanya salibah ini nggak masuk.
Tidak mukadimah. Sudah. Oh, sudah ya? Iya. Oh, kuliah mukadimahnya. Tidak. Berarti ini enggak. Sudah. Sudah. Sudah semua. Ada yang kurang setuju? Kurang setuju. Gimana saya pilihan lu? Sejak Fisogoro. Tanya sama yang milih. Tanya sama yang milih. Pengen banget digituin nanti. Kira sendiri ya. Nah, bagus. Syaikhul Thalif. Ada yang ingin bertanya kepada Mahfud kenapa hasilnya begini? Kenapa hasilnya begitu? Ada yang iskal dari apa yang dibuat oleh Mahfud? Yang iskal dari yang dibuat Mahfud? Apa? Maksud yang kuliah idah mukadimaten harus salah satunya apa dua-duanya boleh? Apa harus syaratnya harus salah satunya? Nah, akalnya sudah mulai syabab. Nah, bagus. Nah, al-ijab fi sughra dengannya maka yang sudah sanad maka pasti dia tidak muntij. Kemudian kuliah ihda al-muqaddimataini. Nah, salah satu muqaddimahnya harus kuliah. Kalau nggak kuliah maka kuliah ihdal muqaddimata ini maksudnya adalah yang penting harus ada salah satunya, yang penting harus ada yang kuliah. Muqaddimahnya yang penting harus ada kuliahnya. Nah, kalau seandainya tadi bertanya, kalau seandainya ini difahami satunya kuliah, satunya harus juz'iyah gitu ya. Satunya kuliah dan satunya harus juz'iyah, kan mungkin bisa dipahami gitu kan ya. Kuliah, satunya kuliah, berarti satunya harus juz'iyah. Maka bahasanya seharusnya akan al-ikhtilafu fil kam. Sebagaimana yang tadi al-ikhtilafu fil kayf. Maka akan dikatakan al-ikhtilafu fil kam. Itu artinya apa? Untuk memberikan isyarat bahwa yang penting satu, minimal satu. Mau dua-duanya kuliah, nggak apa-apa. Itu termasuk yang muntij. Nah, ketika dilihat ini kuliah, nggak apa-apa. Yang penting ada minimal satu. Maka yang juz'iyah secara pasti kita hapus. Mana yang juz'iyah? Ini sudah juz'iyah, ketemu juz'iyah dan juz'iyah. Ini kuliah, oh berarti sesuai syarat. Ini muqaddimah sughronya semuanya kuliah. Berarti kita tanpa melihat muqaddimah kubra pasti sudah sesuai dengan syarat. Maka terjadilah ada 6 durub yang muntij di dalam syakl yang ketiga. Nah, famuntijun li awwalin arba'atun katsani. Yang kedua juga tadi berapa? 4. Nah, katsani tsumma tsalithun fasittatun. Sedangkan yang ketiga ada 6. Sedangkan yang ketiga ada 6. Warabi'an nanti kita lihat. Nah, berarti kalau syakal ketiga ini la yuntid illa juz'iyah.
Kita lihat. Ada aslinya. Ada kuliah mujabah, ada kuliah mujabah. Nah, dulu kita pernah mencontohkan ada sufi. Kemudian wahada. Atau kalau lebih ekstrim lagi misalnya, jangan ada. Kalau tadi salafi sekarang sufi. Nanti palasifa itu ya. Nah, saya mendatangi sebuah tempat misalnya. Saya lihat orang-orangnya, oh mereka semuanya adalah orang-orang sufi. Kemudian di tempat itu juga saya lihat orang-orangnya juga, mereka adalah orang-orang yang sehari-harinya dia nggak sholat. Dia mau sholat mereka wiridan terus. Ini sekedar misal saja ya. Jangan digambar. Ini soalnya misal yang seperti ini, kenapa saya berani mencontohkannya? Karena dicontohkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab beliau, di dalam Muqaddimah Al-Mustasfa. Beliau memasukkan mantik di dalam kitab awalnya, di dalam awal muqaddimahnya itu beliau memasukkan sekitar berapa? Hampir 100 halaman isinya adalah mantik. Hampir 100 halaman isinya mantik. Makanya orang yang tidak suka mantik itu mengecam Imam Ghazali. Katanya Imam Ghazali lah orang pertama yang memasukkan mantik dalam usul fikih katanya. Memasukkan mantik dalam usul fikih. Nah, pertama, mantik sangat butuh kepada usul fikih. Yang kedua, Imam Ghazali tidak memasukkan mantik ke dalam ilmu usul fikih, tapi hanya menuliskannya di dalam kitab, yang mana kitabnya usul fikih. Memasukkan dalam kitab usul fikih, bukan memasukkannya menjadi fan ilmu usul fikih. Bagiannya adalah mantik. Karena Imam Ghazali jelas tahu maudhu'nya ilmu usul fikih, sehingga tidak akan terjadi, tidak akan mengkhalat, tidak akan mencampur adukan antara ilmu dengan ilmu yang lainnya. Beliau paham banget. Nah, kullu man hadara hunak, saya hadir di sebuah pertemuan dan orang-orang tersebut mereka adalah sufi. Imam saya melihat keadaan mereka atau mereka mengaku sendiri bahwa mereka adalah sufi. Kemudian wa kullu man hadara hunak juga fasik, karena kan saya melihat misalnya orangnya nggak mau sholat, orangnya ila akhirih, mereka merasa sudah busuk kepada Allah, mereka ila akhirih itulah. Nah, kullu man hadara hunak fasik, dengan beberapa ciri-ciri yang dibuat oleh para ulama dengan kategori yang jelas dan dikuatkan dengan beberapa dalil dengan hujjah yang jelas terbukti bahwa mereka adalah fasik. Nah, kullu man hadara hunak sufi wa kullu man hadara hunak fasik, maka hasilnya adalah sufi. Orang yang tidak belajar maka akan menghasilkan apa? Atau orang yang terlalu emosinya. Kalau terbawa emosi, kapan orang berpikirnya itu tidak benar? Salah satunya adalah ketika dia terbawa emosi. Orang kalau sudah terbawa emosi maka dia akalnya itu nggak berjalan dengan baik. Orang kalau sudah di antara juga selain juga terbawa emosi adalah gitu. Nah, di antaranya adalah ketika lapar. Dan di antaranya juga adalah ketika dia ngotot. Salah satu sebab ngotot adalah ketika dia bermain di politik. Kalau sudah bermain di politik maka dia sudah jarang menghilangkan akalnya. Jarang menggunakan akalnya. Sengaja akalnya ditaruh di belakang.
Kita harus di belakang ditinggal maksudnya. Ditinggal ya. Nah, kullu man hadar guna. Kalau orang emosi gitu ya. Kalau orang emosi dengan sufi, maka dia akan melihat mereka sufi semua, mereka fasik. Oh, berarti semua sufi adalah fasik. Kan wajar gitu ya orang bukan wajar. Bukan wajar. Kan mungkin ada gitu ya orang yang berpikiran seperti itu, melihat banyak orang dia sufi, kemudian menemukan bahwa mereka adalah fasik. Oh, berarti semua sufi adalah fasik. Kullu sufi fasik. Ketika dihasilkan kullu sufi fasik, maka ingat natijah yang salah. Kenapa? Dalam waktu itu sebagian. Nah, karena dia hanya melihat sebagiannya saja. Sebagiannya apa? Nah, adalah sebagian sufi. Sebagian sufi saja. Karena dia hanya karena dia belum memastikan bahwa semua sufi hadir di situ. Berbeda ketika dia memastikan bahwa semua sufi kullu sufi hadir guna. Itu ya. Kalau dia dalam otaknya memang benar kullu sufi hadir guna wa kullu man hadaru hunak fasik, maka pasti akan bisa dibuktikan bahwa kullu sufi fasik. Tapi padahal yang ada dalam otaknya adalah ini. Gitu ya. Kullu man hadaru hunak sufi wa kullu man hadaru hunak fasik. Dia menyimpulkan kullu sufi fasik, dia salah. Saat itu dia terbawa oleh emosinya. Nah, atau terburu-buru. Kenapa? Di sini adalah syakl yang ke berapa? Ketiga. Man hadaru hunak. Di sini man hadara huna. Nah, seandainya dia bisa membuktikan qadhiyah yang ini nih, maka akan menjadi kias yang keberapa, syakl yang berapa? Yang pertama. Yaitu apa? Hadara huna, hadir huna. Berarti menjadi kullu sufi hadirun huna wa kullu man hadara huna fasik. Berarti menjadi syakl yang pertama. Oh, maka hasilnya adalah kullu sufi fasik. Kalau seandainya muqaddimah pertama benar dan muqaddimah kedua benar. Tapi kita buktikan bahwa muqaddimah pertama ini salah. Dan yang benar misalnya adalah muqaddimah yang kedua ini, bahwa yang hadir di acara tersebut semuanya adalah sufi. Dan semua yang hadir di acara tersebut adalah fasik. Selama kita tidak bisa memastikan bahwa sufi semuanya hadir di sana, maka kita tidak bisa menghasilkan natijah ini. Kita hanya bisa memastikan apa? Sebagian. Fasik. Nah, kita hanya bisa membuktikan sebagian. Buktinya siapa? Mereka itulah yang hadir. Karena kita melihat mereka semuanya yang hadir adalah sufi dan mereka semua adalah orang fasik. Maka kita bisa memastikan bahwa berarti sebagian sufi fasik. Dari contoh itu yang bagian 56. Mana? Yang mana? Dari contoh kuluman hadrauna yang bagian sebagian. Enggak. Yang menunjukkan di sini tidak ada yang sebagian yang hadir saja. Di sini tidak ada yang mengatakan kebalikannya, bahwa semua sufi itu hadaruna. Siapa yang menjadikan ba'at itu? Siapa? Akesnya. Katakan kullu man hadaruna sufi. Gitu ya. Kullu man hadaruna sufi. Akesnya apa? Akesnya kuliah mujabah adalah juz'iyah mujabah. Nah, kemarin kita di dalam akes dalam akes rumusnya adalah bahwa yang mujabat kulluha, akesnya adalah ya mujabah kulluha apa? Juz'iyah mujabah. Ada 4 yang akesnya adalah juz'iyah mujabah. Kuliah mujabah akasnya adalah juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah akasnya adalah juz'iyah mujabah. Muhmalah mujabah akasnya adalah juz'iyah mujabah juga. Dan terakhir syakhsiyah mujabah yang mahmulnya adalah kulli, akasnya juga juz'iyah mujabah. 4 ini semuanya adalah juz'iyah mujabah. Maka dikatakan al-mujabat kulluha aksuha atau tanaqisu ila juz'iyah mujabah. Nah, juz'iyah mujabah. Semua yang hadir di sini adalah manusia, gitu ya. Semua yang hadir di sini adalah manusia. Maka akasnya apakah semua manusia adalah hadir di sini? Enggak. Akasnya adalah berarti sebagian manusia hadir di sini, gitu ya. Di sini pun sama. Semua yang hadir di sana
adalah sufi. Itu artinya bukan berarti semua sufi hadir di sana, tapi hanya bisa membuktikan bahwa sebagian sufi hadir di sana. Berarti ba'diyah, berarti hanya juz'iyah, hanya sebagian saja yang bisa dipastikan. Nah, dari sini maka kita juga mengenal apa? Mengenal fungsinya akes di dalam qiyas. Kalau kita tidak mengetahui akes, maka kita akan kebingungan di dalam beberapa praktek qiyas. Walaupun akes digunakan di dalam qiyas lebih dari itu. Salah satunya di sini, tapi dipraktekkan di berbagai tempat. Nanti dipakai juga dalam istidlal. Kemudian dipakai untuk membalikkan syakal yang kedua, ketiga, keempat ke dalam syakal yang pertama. Tapi itu bukan syughul mubtadi'in. Nah, tapi perlu diketahui bahwa akes dan tanaqud di dalam pembahasan ahkam qadaya itu nanti akan dipakai nanti akan sangat dipakai di dalam al-qiyas. Salah satunya bentuk pemakaiannya ini. Maaf sebelumnya, kalau misalnya kan itu kan yang dicontohkan kan sufi ya, peluman ada karena terus kemungkinannya emang ba'du sufi ada yang fasik gitu kan. Kalau misalnya kata sufi itu kita ganti dengan nabi, kira-kira apa beda hasilnya atau hatta seandainya muqaddimah pertama dan kedua benar, maka natijanya pasti benar. Seandainya muqaddimah pertama dan kedua benar ya. Tuh, coba kita buktikan. Kalau tadi kan bingung nih, berarti kullu nabi fasik gitu ya. Berarti kullu nabi fasik, maka bisa kita buktikan muqaddimah pertama dan keduanya bisa dibenarkan atau tidak. Bisa dibenarkan atau tidak. Yang pertama, kullu man hadarahuna nabi. Masih ya, nabi. Kemudian, wa kullu man hadarahuna fasik ya. Itu dia itu mungkin dibenarkan atau tidak? Yang kedua, akal mengatakan nggak mungkin benar. Tapi kalau seandainya itu benar, seandainya itu benar, maka hasilnya pasti akan secara pasti akan mengatakan bahwa kullu nabi fasik. Seandainya ya, tapi ternyata tidak. Iya, muqaddimah keduanya pasti batil. Karena beliau maksum, tidak mungkin fasik. Nah, ciri-ciri fasik adalah melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil secara berturut-turut. Nabi maksum minadz dzunub. Setiap kita menginginkan qiyas nanti yang benar sesuai dengan syarat ini, berarti kita harus melihat itu benar apa tidak. Iya, harus kita lihat. Yang sedang kita bahas ini baru syakelnya. Saya kias membagi menjadi bi'tibaril madah sama bi'tibaril surah sudah belum ya? Belum ya? Ya udah. Saya lupa kan. Tapi singkat kayak gini. Kias bi'tibaril surah. Apa udah? Udah ya? Bi'tibaril madah. Yang surahnya ada iktirani. Ada syarti. Kemudian bi'tibaril madah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tersebut yang kita kenal dengan hujjatun aqliyatun naqliyah, aqsamu hadhi khamsatun jaliyah, khatabatun syi'run wa burhanun jadal, wa khamsun saqsatun min takal. Nah, bi'tibaril madah. Iya, yang 5 itu bi'tibaril madah. Nah, kita baru masuk. Oh, pernah saya sebutkan ini. Pernah saya catat kayak gini juga. Waktu itu saya sedang menjelaskan. Itu baru bi'tibar surah lewat aja ya. Saat itu kayak gini. Saya menjelaskan bahwa yang akan kita pelajari ini yang 64 itu hanya yang iktirani saja. Itu belum istisnai, belum yang fil madah ada 5. Saya mengatakan gitu kan ya? Iya. Ingat nggak sih? Itu bilang gitu kan? Oh, tapi nggak ditulis. Iya. Masih. Bilang Tuhan. Al aslu al adam. Hatta usbit fi video.
Berarti di cycle ketiga ini sebelum dapat natijah harus diakses dulu kan pukul 5 yang Apa? sebelum dapat natijah harus diakses dulu. Sebelum dapat natijah harus diakses dulu. Ya, pukul 5 dulu. Maksud beliau dia tidak memastikan natijahnya juz'iyah. Oh iya. Caranya begitu. Caranya kita mengakesnya untuk bisa apa? Untuk bisa kita mengembalikannya ke syakal yang pertama. Sehingga apa? Misalnya kayak gini nih. Pertanyaan bagus. Itu salah satu memperjelas penggunaan akes ini. Kullu man hadarahu huna sufi. Kemudian wa kullu man hadarahu huna fasik. Bagaimana cara kita membuat ini menjadi syakal yang pertama? Kita menaruh yang ini ada di sini. Yang ini ada di sini. Bagaimana kita cara menaruh ini ada di sini? Diakeskan dengan konsekuensi akes tentunya. Konsekuensi akesnya kullu man hadarahu huna sufi apa? Natijahnya adalah ba'du sufi fasik. Maka natijahnya akan maka hasilnya akan ba'du sufi fasik akan ba'du sufi fasik. Kemudian wa kullu man hadara hunak fasik. Bukan pertama kan dia bukan fasik. Oh iya, setuju. Iya. Nah, apa sih disebut? Nah, ba'du sufi hadarahuna sebagai akes dari kullu man hadarahuna sufi. Akesnya adalah ba'du sufi hadarahuna. Ini berarti menjadi hat wasatnya. Ini menjadi syakal awal. Kita hapus menjadi ba'du sufi fasik. Natijanya sama. Ba'du sufi fasik. Nah, berarti kita mengembalikan syakal yang ketiga ini ke syakal yang pertama untuk menghasilkan natijahnya. Dengan apa caranya? Dengan akes. Begitu juga di syakal yang kedua tadi. Saya lupa menyebutkan. Nah, syakal yang kedua misalnya apa tadi? Hada rajul yu'fi dan la ahada min amil PX Nah, tadi hasilnya apa? Tadi hasilnya apa? Ada rajul laisa amilan fi X. Nah, hadha rajul yu'fi al-lihya wa la ahada min amilin fi X yu'fi al-lihya. Saat itu dia ada di mahmul dua qadhiyah. Bagaimana cara membuat ini ada Nah, ini adalah syakal yang kedua. Syakal kedua pun kita melakukan sesuatu yang sama dengan apa yang kita lakukan di syakal yang ketiga tadi. Nah, hadha rajul yu'fi al-lihya la ahad min 'amil fi X yu'fi al-lihya. Saya melihat seseorang keluar dari perusahaan X, dia yu'fi al-lihya. Padahal saya tahu bahwa tidak ada satupun pekerja di perusahaan tersebut yang yu'fi al-lihya. Maka berarti saya mengetahui bahwa orang tadi yang saya lihat bukan pekerja. Hadha rajul laisa 'amilan fi X. Nah, bagaimana cara membuat kita bagaimana cara mengembalikan syakal ini ke dalam syakal yang pertama? Muqaddimah keduanya kita akeskan. Kalau itu apa yang kita akeskan? Muqaddimah pertamanya. Karena muqaddimah keduanya sudah ada di tengah. Ya, berarti tinggal muqaddimah pertamanya yang kita balik. Sedangkan di sini justru muqaddimah pertamanya sudah tepat ini letak dari hat wasatnya. Tinggal hat wasat di muqaddimah kedua yang perlu kita ubah ke kanan.
Maka bagaimana? Kita akeskan. Akesnya ala ahad min amil fi x yu'fil lihya adalah Makluman. apa akesnya kuliah salibah? Kuliah salibah juga. Nah, kuliah salibah juga. Berarti menjadi la ahada mimman yu'fi lihyata amilun fil x. Nah, berarti menjadi hadzal rajul yu'fil lihya wala ahada mimman yu'fil lihya amil fi perusahaan X. Gitu ya. Maka kita lihat lingkaran-lingkaran kemarin. Lingkaran-lingkarannya. Ini hadzal rajul. Ini yu'fil lihya. Ya kan? Dan ini amil fi X. Hadzal rajul apa? Yu'fil. Berarti hadzal rajul masuk ke dalam golongan yu'fil lihya. Sudah dimasukkan ya. Kemudian dikatakan tidak ada satupun yang yu'fil lihya merupakan amil. Berarti pasti hadzal rajul bukan amil. Gitu ya. Hadzal rajul laisa amilan fi X. Dan ini sama dengan ini. Sama-sama apa? Sama-sama kuliah salibah atau di sini syakhsiyah salibah. Sama-sama syakhsiyah salibah. Nah, di sini pun sama. Di sini juz'iyah mujabah, di sini juga juz'iyah mujabah. Nah, yang hasil juga ulama kalau yang menyuruh mengakaskan fadiyah dalam bentukan itu juga ulama bagaimana? yang apa? Yang kayak ini ketika kita ingin mengetahui hasil fadiyah. Ini tahu ya Pak? Bukan tapi itu kalau hal dimudai golongan adalah bulan seperti terus dan kita akaskan untuk berdasarkan kondisi yang tidak. Nah, dengan hal seperti ini yang menyuruh mengakaskan kenapa kata takut itu ulama istiqamah. Oh iya. Yang mengatakan adalah ulama. Kemudian diakas sendiri nanti butuh tanakut. Berarti untuk membuktikan kalau natijahnya itu benar, itu mesti dibentuk ke syakal pertama. Iya, dibalikkan ke syakal yang pertama. 2, 3, 4 dibalikkan ke syakal yang pertama. Nanti di syakal yang keempat kita akaskan dua-duanya. Karena dua-duanya kebalik. Gitu ya. Ini mesti dengan akas saja atau yang harus dengan akas? Harus dengan akas. Ini sebetulnya panjang banget ini. Proses berpikir pembuatan rumusnya sangat banyak sekali. Tapi para ulama sudah langsung ini loh hasilnya. Silakan hafalkan dulu nih. Pahami yang ini terlebih dahulu. Nah, sudah merenungnya? Belum. Nah, Ustaz, dan semua syakal 2, 3, 4 itu harus mengikuti formasi syakal pertama. Nah, lalu kenapa pada syakal 2, 3, 4? enggak, untuk membuktikan aja. Buktikan aja. Berhenti. Wahyu bicara berarti itu. Wahyu bicara harus berhenti. Biasanya kita yang berhenti gitu ya. Ini kuatan wahyu ya. Siap. Wahyu. Jadi dia boleh Itu bisa dimasukkan seberapa greget kamu. Rajin tuh ngomong. Dan komat berhenti kalau saya bicara. Nah, gimana? Jadi tadi maksudnya membuktikan apa? Apa itu? Membuktikan apa? Yang syakal 2, 3, 4 yang Membuktikan natijahnya jusiyah. Membuktikan natijahnya jusiyah. Membuktikan natijahnya adalah kuliah. Membuktikan natijahnya adalah kada. Dibalik ke syakal yang pertama. Membuktikan natijahnya.
Jadi boleh nggak kalau misalnya kita ada permasalahan yang pakai shackle awal gitu. Terus kita akaskan ke shackle lain gitu. Boleh kan? Boleh. Jadi ya cara pembacaannya kan berarti ikut shackle itu. Iya. Ujungnya balik ke shackle awal lagi. Iya. Boleh. Daripada nggak ada kerjaan gitu ya. Kok shackle pertama terlalu gampang gini ya? Kurang nantang mikirnya gitu ya. Terus di atas jadi terus nanti shackle 3 kita balik lagi ke shackle awal. Iya. Maksudnya nanti ada cara pendek saya Bukan cara pendek, cara panjang. Ada cara di rumah, ada cara jalan-jalan balik ke rumah lagi. Ya, alhamdulillah. oh iya sih. Kalau saya malas ngapain, jadi kalau saya malas ngapain dari sampai jadi gampang, Oke, yes, jadikan ke pertama. Kalau malas ya betul, bagus. Kalau malas ngapalin shackle kedua, 3, 4, balikin aja ke shackle yang pertama. Sesuai kaidah shackle pertama, oh berarti tidak. Jadi patokan berarti ya? Ya, jadi patokan. Shackle pertama menjadi patokan. Makanya apapun yang ngikut kepada shackle yang pertama, maka akhadha min syarafihi. Asyraful ashkal. Syaklul awal asyraful ashkal. kita malah kita nggak kenal. Nah, seterusnya kalau kalian membuktikan atau memberikan contoh bagi yang kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke 6, nanti kalian akan menemukan nanti kalian nggak tahu dong hasilnya apa. Ya udah, kita lakukan cepat. Nanti kalian nggak tahu hasilnya. Nah, ini hasilnya apa tadi? Kuliah mujabah. Juz'iyah. Mujabah. Nah, sekarang kuliah mujabah dengan kuliah salibah. Kita lihat misalnya ini. Kullu man hadara hunak sufi. Kita lanjut dengan contoh itu. Ini udah ditulis ya? Kita hapus ya? Udah. Ini ke kiri udah ya? Sama aja. Ini satu tiga juga menjadi satu awal untuk membuat sekali ini yang ketiga dari ubah menjadi satu awal ubah terus contoh yang sama kan jibah tapi jibah dalam bentuk satu awal yang ini karena yang kedua berubah bentuknya dari satu awal untuk membuktikan belum coba Mukadimah pertamanya kita ambil yang di sana. Mukadimah kedua. Wala hadami man hadar huna. Oh, sufi lagi. Klasik lagi misalnya. masih aja
Nah, kita lihat. Saya hadir sebuah acara dan acara tersebut isinya adalah orang-orang sufi semuanya adalah orang-orang sufi. Wa kullu man wala ahada mimman hadara hunak fasik. Dan tidak ada saya mengenal, misalnya saya melihat orang-orang itu, saya mengenal dengan baik, tidak ada satupun orang yang hadir di sana adalah orang fasik. Semuanya hadir di sana adalah sufi dan tidak ada satupun orang di sana fasik. Berarti hasilnya adalah kullu man hadara hunak sufi. Oke. Jadi ini nih hapus. Coba diangkas gitu ya. Coba diangkas. Kalau diangkas, coba buktikan ini dulu, kemudian kita angkas. Kuluman hadorohunak sufi. Semuanya hadir di sana adalah sufi dan semuanya hadir di sana bukan orang fasik. Tidak ada satupun yang hadir adalah orang fasik. Maka apakah bisa kita simpulkan bahwa semua sufi itu tidak fasik? Yang mentok-mentoknya yang bisa kita buktikan adalah sebagian, karena mereka sebagiannya. Selama kita tidak bisa memastikan bahwa semua sufi hadir di sana. Dan ketika kita akeskan adalah ba'du sufi hadorohunak. Ba'du sufi hadorohunak wala ahada mimman hadorohunak fasik. Berarti juz'iyah mujabah dengan kulliyah salibah di syakl pertama natijanya Ba'du sufi juz'iyah salibah. Berarti ba'du sufi laisa fasiqan. Itulah mentok yang bisa kita pastikan bahwa sebagian sufi bukan fasik. Apakah berarti sebagiannya fasik? Berarti saya tidak sedang mengatakan itu. Saya tidak sedang menghukumi yang lainnya. Saya sedang menghukumi bahwa sebagian itu bukan fasik. Gitu. Nah, berarti natijanya apa? Juz'iyah salibah. Juz'iyah salibah. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, kullu man hadarahunak sufi. Kemudian di bawahnya adalah juz'iyah mujabah. Wa ba'du Nah, wa ba'du man hadarahunak fasik. Saya hadir di sebuah acara, saya melihat semua yang hadir adalah sufi dan sebagian yang hadir di sana fasik. Berarti sebagian sufi fasik. Karena saya melihat semua yang hadir adalah sufi dan sebagian yang hadir fasik. Berarti sebagian sufi fasik. Itu mentok yang bisa kita simpulkan bahwa sebagiannya saja, sebagian sufi fasik. Begitu juga yang terakhir. Yang terakhir apa? Ba'du man hadarahunak laisa fasiqan. Saya hadir di sebuah acara dan acara tersebut isinya adalah orang-orang sufi semuanya. Kemudian saya melihat, saya meyakini bahwa ada orang-orang yang saya kenal dengan baik dan dia bukan fasik. Dan dia bukan orang yang fasik. Maka saya bisa memastikan bahwa sebagian sufi tidak fasik. Ya. Berarti di sini ba'du sufi di sini fasik yang pertama, ini ba'du sufi laisa fasiqan. Nah, juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. Dua lagi. Kemudian kulliyah mujabah dengan kulliyah atau juz'iyah mujabah dengan kulliyah mujabah. Juz'iyah mujabah misalnya ba'du man hadarahunak sufi. Kemudian wa kullu man hadarahunak Oke. Saya lihat di acara tersebut saya melihatnya bahwa ternyata ada orang sufi di sana. Ba'du man hadarahunak sufi. Ada sebuah acara saya hadiri
sebagiannya adalah sufi saya kenal atau saya melihatnya atau mereka mengaku bahwa dirinya adalah sufi, tapi sebagiannya saja yang baru saya ketahui atau saya hukumi bahwa sebagian yang hadir di sana adalah sufi. Tapi saya di waktu yang sama saya menemukan bahwa semua yang hadir di sana adalah orang-orang fasik. Ya, berarti sufi fasik lagi. Kemudian kuliah salibah, jusiyah mujabah dengan kuliah salibah. Wala ahada mimman hadaruhuna fasik. Wala ahada mimman hadaruhuna fasik. Ini satu, ini dua. Sebagian yang hadir di sana adalah sufi dan tidak ada satupun orang yang hadir di sana adalah orang fasik. Maka saya bisa memastikan bahwa sebagian fasik. Jusiyah mujabah dan jusiyah salibah. Di sini jusiyah mujabah, di sini jusiyah salibah. Apa yang kita temukan? Natijahnya semuanya adalah jusiyah. Kalau tadi rumusnya adalah asyaklu tsani la yustiju illa salibah, maka di sini rumusnya adalah asyaklu tsani illa jusiyah. Baik mujabah maupun salibah, semua hasilnya adalah jusiyah. Karena ini semuanya jusiyah dan yang tadi adalah salibah, itu dulu aja. Foto pakai apa yang bagus? Bikin kita bijak. Salah satu manfaatnya mantik. Bikin kita bijak. Asalkan kita menggunakan kaidah-kaidahnya. Tapi kalau kita sudah dikalahkan oleh hawa nafsu, dikalahkan oleh ngotot, dikalahkan oleh keserakahan, dikalahkan oleh sesuatu yang bisa menjadikan kita tidak bisa berpikir dengan jernih, maka ini tidak la yufid. Maka kaidah-kaidah mantik la yufid. Makanya mantik sendiri adalah ilmu ta'simu mura'atuhu. Kapan dia menjadi asim? Ketika mura'ah, ketika kita mura'ah, ketika kita menggunakan kaidah-kaidahnya. Kapan kita tidak menggunakannya? Ketika kita dikalahkan oleh hal-hal yang tadi kita sebutkan di antaranya. Mutajil masuk nggak? Apa? Apa? Mutajil. Ya, termasuk guru-guru termasuk kita bisa walaupun kita memiliki kaidah mantik, tapi kalau terburu-buru bisa jadi natijah kita salah. Kita bisa salah dalam berpikir. Ada yang tanyakan sampai sini? Banyak, dari tadi nggak ada yang tanya. Sudah jelas semua. Mau dibilang jelas semua. Takut dites, takut bisa jawab.
Apa? Yang Denny matanya nggak ngomongin natijah Ustaz. Yang matanya nggak mau nanti. Setelah nih. Matan tambahan dari Syekh itu yang ngomongin. Di matan enggak, di syarahnya yang matan tambahan. Matan Bait tambahan. Pertama, Bukan bait tambahan sih, bait lain Ya, yang bait lain. dimasukkan di dalam syarah. Kirain bait ini Bait- kemarin. bait lain dimasuk Kok merasa nggak dalam pernah kali. ngapa? yang di atas itu. Apa? Nggak Asyhadu as-salih. Semuanya. Oh, Semuanya. Itu adalah natijah dari semuanya. Nanti akan kita lihat. Kok nggak apa-apa, tapi kok ada bait baru Gitu, kayak nggak pernah terlintas gitu. Oh, yang udah selesai mah, wah nggak pernah terlintas gitu ya. Iya. Sombong sekali. Sekali Ustaz. Kalau punya ilmu wajar. Justru itulah seperti tadi. Cobaannya Tadi rapat sampai jam berapa? baru Sampai 4 Asar baru selesai. Oh itu belum selesai. baru Selesai. Dari jam? Dari pagi jam 10 setengah. Nggak dimulainya, bukan jadwalnya. Jam 10 dimulai. Habis kan 11. 10 lewat ya kan masih jam 10 gitu. Emang udah pinter. Masih uploadnya jam 10 gitu. Kirain mau bilang jam 8. Lewat 2 jam. jam 8 Masih darah. ngaji. Oh ngaji. Jam 8 lewat 300 menit gitu. Lewat 300 menit. Ustaz, ini kan kita ngebahas natijah, yang ngebahas suatu kepastian itu kan karena kita ngelihat dari kiasnya itu ada sesuatu yang nggak pasti gitu. Maksudnya kiasnya itu bisa dia menghasilkan, kan berangkat dari kemarin itu maudhu sama mahmul kan. Dia ini menjadi mutlak atau menjadi tasawi gitu. Tapi kalau misalnya kita membuat kias dan kita udah bisa memastikan kiasnya ini adalah misalnya dalam muqaddimah sumronya ini tasawi, dan dia udah tahu seperti itu dan bisa dia pastikan, itu bisa mengubah natijah nanti gitu ya Ustaz. Pastian dalam natijah gitu. Iya, itu khusus lemada. Khusus lemada ada aturannya sendiri. Dan bisa dibenarkan, itu benar, pakai kayak gitu benar. Tapi di dalam khususul madah, dalam beberapa kasus saja, artinya tidak bisa menjadi rumus. Masih kuat nggak untuk yang keempat? Masih ya? Masih ya? Seharusnya kalian yang tanya saya masih kuat nggak? Saya dari malam loh, asli. Dari habis isya ngaji mantik sama kalian. Pagi-pagi kan? Pagi-pagi mantik sama kalian. Habis itu lanjut zuhur, mantik lagi, tahdib. Saya Salim, langsung berangkat ke Sabi usul fikih. Saya Husam. Habis itu pulang langsung packing barang-barang, nunggu bantuan. Sampai kemudian jam 10 Fahmi sama Wahyu datang ke Buus. Habis sisa itu packing, kemudian mereka datang, kemudian langsung geret-geret, geret buku, nggak tahu berapa karton. Sampai dilanjutkan pagi-pagi langsung. Ustaz, lanjut nggak? Lanjut ayo. Dan baru selesai jam berapa Wahyu tadi ya? Jam 3 ya. Jam 3 lah. Kali lah. Aduh, ramai terus Ustaz. Kayak orang terpana gitu Ustaz. Kapan kita Ramai gitu. Iya itu sombong. Ya juga lah. Ada makna tersirat gitu. itulah anak apa adanya. Dia udah sombong. Siapa tanya? Jadi dari pagi kemarin lanjut tengah malam sampai baru selesai langsung lanjut ke kalian. Lama beda emang. Ya Allah. Malam ini kan tak bisa.
Jadi saya itu berterima kasih sekali dengan dua orang itu. Karena apa? Karena itu di imarah saya ke 3 lantai. Itu semua kamar itu udah kosong semuanya, kecuali kamar saya. Kecuali kamar saya. Dan beberapa ada kamar yang masih dikunci. Dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri kamar tersebut, karena hari terakhir pindahan. Kamar tersebut dibongkar, dibobol, kemudian jadi jarahan itu barang-barangnya, diambil semuanya sampai ludes itu. Saya di depan kamarnya, di depan saya gitu. Saya merasakan kalau hari ini saya nggak ngambil ini udah habis ini kamar saya. Jadi untung saat itu lagi ngurus-ngurus. Saya nggak betul. Saya dibilang. Udah tadi dikasih. Bisa nambah. Apa? Kita nambahnya. Saya ambilin. Ih, pede banget sih. Iya, kayak gini-gini lah ya tadi. Kayak buncit Kayaknya nggak sampai lah biasanya. Dia dikasih. Halu ada. Baca dulu syakal yang ketiga. Saya kasihan mau nambah. Baca yang ketiga. Wahyu kecil nomor 1. Tapi izinkan kali. Nah, yang ketiga lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu lidzati syakli al-thalis syartani al-awwalu an takuna sughra mujabatan, al-thani an takuna ihdal muqaddimataini kulliyatan, as-sughra in kanat kulliyatan an tajasma al-kubra bi ahwaliha arba'ah, wa in kanat juz'iyatan an tajasma al-kubra kulliyatan mujabatan wa salibatan. Walhasil sittatu adrubin wahyal muntiju min hadha syakli. Ad-darbu al-awwalu kulliyatani mujabatani ka qawlina kullu insanin hayawanun wa kullu insanin natikun yuntiju ba'dul hayawani natikun. Ad-darbu atsani mujabatani wal kubra kulliyatun ka qaulina ba'dul insani hayawanun wa kullu insanin natikun yuntiju ba'dul hayawani natikun. Ad-darbu atsalisu mujabatani wa sughra kulliyatun ka qaulina kullu insanin hayawanun wa ba'dul insani natikun yuntiju ba'dul hayawani natikun. Fahadil adrubu as-salasatu fiha natijatu mujabatun juz'iyatun. Ad-darbu ar-rabi'u Jatuh di depan. Kuat ya. Maksudnya apa lo? Tanya kuat enggak? Nah, kalau nggak kuat bisa ditambahin pada lain. Oh iya. Nah, lanjutkan bacanya.
Ad-darbu ar-rabi'u kulliyatani Oh iya, darbu rabi'. wal kubra saribatun wan natijatu saribatun. Kaqaulina kullu insanin hayawanun wala syai'a minal insani bihajarin. Yuntiju ba'dul hayawani laisa bihajarin. Ad-darbu al-khamisu sughra mujabatun juz'iyatun wa kubra salibatun kulliyatun. Kaqaulina ba'dul insani hayawanun wala syai'a minal insani bihajarin. Yuntiju ba'dul hayawani laisa bihajarin. Ad-darbu as-sadisu mujabatun kulliyatun sughra wa salibatun juz'iyatun kubra. Kaqaulina kullu insanin hayawanun wa ba'dul insani laisa bihajarin. Yuntiju ba'dul hayawani laisa bihajarin. Fan-natijatu fi hadhil adrubi as-salasatu salibatun juz'iyatun. Fa'ulima anna hadha syakla la yuntiju illal juz'iyata mujabatan fis salasatil awwali wasalibatan fis salasatil awwali wasalibatan fis salasati ba'daha. Nah, sudah. Nah, ditanyakan sampai sini. Selesai syakel yang kedua dan ketiga. Nah, saya kira materi hari ini cukup sampai sini. Untuk pertemuan ke depan kita masuk ke dalam syakel yang keempat, kemudian urutan dari setiap durub yang muntijah dari setiap syakel. Dari awal berarti. Apa? Oh, diurut. Iya, Dari awal. diurutkan. Karena nanti di terakhir nanti akan disebutkan. Dari takdir tambahan. Nah, yang tambahan itu, Matan tambahan. matan tambahan. Oh ini ya. Nanti akan dibahas kenapa di situ kan semisal syakel yang ketiga tadi yang dibaca. Ad-darbul awal kada, ad-darbul tsani kada, ad-darbul tsalits kada. Itu tidak sembarangan ada durub yang muntijah ada 6 kemudian ngasal darbul awal apa saja, darbul tsani apa saja. Tapi itu sudah diurutkan. Kenapa disebutkan ad-darbul awal? Awal di situ bukan sekedar awal yang disebutkan bukan, tapi memang sudah ditartib oleh para ulama. Sebagaimana syakel juga. Syaklul awal bukan sekedar ini yang penting karena ada 4 kemudian disebutkan ini yang pertama, yang kedua, ketiga bukan. Tapi sudah diurutkan ini loh yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Begitu juga durub yang muntijah juga sudah diurutkan. Makanya di situ dikatakan ad-darbul awal kata, ad-darbul tsani kata sampai ad-darbu as-sadis. Begitu juga yang tadi yang syakel yang kedua, durub muntijahnya. Begitu juga yang pertama kemarin, durub muntijahnya yang ada 4. Nah, itu semuanya ada alasannya. Kenapa ditakut tukar ada alasan? Nah, yang sebelumnya ditanyakan? Saya pilih cara. Sebelum ada metodologi penelitian udah bisa. Apa? Ulamanya sebelum ada Iya. metodologi penelitian udah bisa. Bukan sebelum ada metodologi penelitian, sebelum metode penelitian hilang di dunia Islam. Keren. Dulu sudah ada, cuma sempat tidak dipakai dalam jangka waktu lama oleh kebanyakan oleh umat Islam. Tapi yang menemukan awal pertama orang Islam. Bukan. Metode penelitian wallahu alam. Yang diajarin internet. Perlu itu. Nah, mau ditanyakan? Benar? Berarti yang rumus inti ini tadi tentang syakel, tentang apa aja muntis, apa yang aktif itu berarti memang rumus inti yang mudah dari yang apa mantik Yunani itu dulu saja. Iya, semua yang kita jelaskan ini mantik yang kita jelaskan yang kita akan pelajari dari Tafsir Muntahi, hampir semua kaidah-kaidahnya adalah kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh Aristoteles. Oh,
Cuma di dalam kitab mantik di umat Islam ditambahi pembahasan. Tapi memang sudah selesai dibahas oleh Aristoteles. Ini kaidah-kaidah sudah ada. Nah, apa? Iya. Karena permasalahan berpikir sudah muncul di zaman dahulu, kemudian mereka memiliki akal yang luar biasa dalam menyusun kaidah. Nah, ini tersusunlah kaidah-kaidah. Berarti kan kalau nggak difilter sama orang Islam, cara pemikirannya juga banyak yang salah. Contohnya, Maksudnya kalau nggak difilter oleh umat Islam, contoh-contoh yang dikasih sama Aristo itu ada. iya, masih banyak campuran sesuatu yang harus dijauhi. Kayak benar dari berpikir, dalam berpikir malah berserumus. Oke. Yaudah kita akhiri dengan doa kafaratul majid dan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafara dzikri ghafilun. Allahumma sholli afdhala sholati ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafara an dzikrihil ghafilun. Allahumma sholli afdhala sholati ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna